Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan proyek mata kuliah menyimak. dengan KD mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca atau didengar. Di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berita merupakan keterangan atau cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang hangat. Dapat dikatakan bahwa teks berita singkat sekalipun harus memuat kabar ataupun informasi yang aktual dan faktual kepada masyarakat. Berita aktual adalah berita yang sedang hangat dibicarakan, sedangkan berita faktual adalah berita yang memuat kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta. Berita harus aktual dan faktual agar pembaca mendapatkan informasi yang terbaru dan terpercaya. Oleh sebab itu, ciri-ciri teks berita yang baik adalah 1. Bersifat aktual dan faktual. 2. Mengandung unsur 5W1H. 3. Menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. 4. Peristiwa disusun secara kronologis. 5. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 6. Terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Judul berita dapat mewakili isi berita. Yang kedua, kita masuk ke unsur-unsur teks berita. Unsur-unsurnya yaitu 5W dan 1H. Dalam setiap berita yang disampaikan oleh penulisnya atau biasa kita sebut dengan jurnalis, secara umum mencakup 6 unsur berita. Keenam unsur berita ini dikenal dengan 5W dan 1H. Di antaranya who, what, where, why, when, dan how. Berikut penjelasan masing-masing unsur berita secara singkat dan mudah untuk dimengerti. Kita masuk ke unsurnya. Yang pertama ada apa atau what. Pertanyaan ini dibutuhkan untuk menjawab peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan. Yang kedua, di mana atau where. Pertanyaan ini digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa atau kejadian dalam berita. Yang ketiga yaitu kapan atau when. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Yang keempat ada siapa atau who. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa dalam berita. Orang-orang yang dimaksud mencakup korban, saksi mata, dan pelaku. Yang kelima, ada mengapa atau why. Pertanyaan ini digunakan untuk memaparkan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, atau yang keenam yaitu bagaimana atau how. Pertanyaan ini digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau kejadian secara runtut. Dan yang ketiga yaitu cara mengidentifikasi kaidah bahasa dan menyimpulkan teks berita. 1. Kaidah-kaidah bahasa yang dimaksud sebagai berikut. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa, kata pelatih sepak takraw Indonesia. Penggunaan konjungsi, bahwa yang bersifat sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini
terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, dalam awal sambutannya, Wali Kota Surabaya mengatakan bahwa tidak ada hal yang tidak bisa kalau kita mau mempersiapkannya dari sekarang. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh, keadaan para pengungsi korban gempa di Palu sangat memilukan. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, kemenangan ini sekaligus menjadi medali emas ke-31 sekaligus sebagai emas terakhir untuk Indonesia di Asian Games ke-18 ini. Cara penyimpulan teks berita sebagai berikut. 1. Menyimak berita dengan baik dan seksama, baik dengan membaca atau mendengarkan berita. Mencatat isi-isi pokok berita yang didapat. Mencontohnya mulai dari tema atau topik berita, peristiwa yang terjadi hingga proses terjadinya peristiwa. 3. Menyusun pokok-pokok berita, isi berita dan menjadi bentuk kalimat berita. 4. Menulis berdasarkan pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam bentuk sebuah paragraf. Serta yang terakhir atau yang keempat yaitu menelaah unsur-unsur berita terhadap teks. Nah, di sini ada 2 teks yang kami sediakan. Teks pertama tentang pedagang positif COVID-19, Pasar Surabaya ditutup selama sepekan. Teman-teman bisa baca teksnya pada slide PPT ini. Selanjutnya kita bahas unsur-unsurnya ya. Yang pertama ada what atau apa. Apa hal yang dilakukan ketika banyak para pedagang yang positif COVID-19? Jawabannya karena banyak pedagang yang dinyatakan positif COVID-19, Pasar Keputaran Utara, Surabaya akan ditutup selama sepekan. Yang kedua ada where, di mana tempat yang akan ditutup karena pedagang yang positif COVID-19? Jawabannya di Pasar Keputaran Utara, Surabaya. Yang ketiga, when? Kapan Pasar Keputaran Utara mulai diliburkan? Jawabannya Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Yang keempat ada who. Siapa yang akan mensosialisasikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas COVID-19 di Pasar Keputaran? Jawabannya Satpol PP Surabaya. Yang kelima ada why. Mengapa Pasar Keputaran Utara akan disterilkan? Jawabannya karena ada banyak pedagang yang dinyatakan COVID-19. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu how. Bagaimana cara mensterilkan Pasar Keputaran? Jawabannya Pasar Keputaran akan disterilkan dengan cara pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Nah, tadi pada teks 1 sudah kami beritahu dan juga kami jelaskan mengenai materinya. Sekarang pada teks 2, teman-teman telaah unsur-unsur teksnya ya. Dan jawab pertanyaan yang telah kami sediakan. Mungkin sampai sini aja penjabaran materi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.